Itu, pikiran Meira tak bisa tenang. Hari itu, pekerjaannya hanya menghubungi para klien untuk menunda segala pertemuan sampai direktur pengganti hadir. Dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh manajer. Bahkan, saat masuk ke ruangan bosnya itu, pikiran Meira semakin kacau, dia tak bisa fokus sama sekali. Memang, bukan keluarga atau kerabat dekat, tapi, karena kesehariannya selalu bersama lelaki itu, dia terus saja kepikiran. Sekitar jam 5 sore, Meira menuju ke parkiran khusus kendaraan roda 2, di gedung perusahaan itu. Dia menghela napas, setelah duduk di atas motor, Meira diam sejenak agar pikirannya fokus, karena setelah ini dia akan mengemudikan motornya. Sangat berbahaya jika dia tidak fokus. Raak. Suara benturan antara motor Meira dan sebuah mobil mewah yang baru saja masuk melalui gerbang. Meira terjatuh bersama motornya, dia gemetaran, baru saja menabrak sebuah mobil Toyota Land Cruiser mewah keluaran terbaru dengan motor Honda Scoopy miliknya. Pikirannya masih tak bisa fokus. Rasa takut menerpa, apalagi, melihat ada beberapa goresan di bagian depan mobil itu akibat terbentur dengan motornya. Meira berdiri dengan lutut yang masih lemas. Saat seseorang keluar dari mobil. "Maafkan saya, Pak. Saya nggak sengaja." Lirih Meira pada lelaki gagah berkemeja hitam itu. "Duh, ganteng. Sayang banget, pertemuan awal nggak mengenakan begini." Batin Meira. "Kamu mau keluar dari gerbang, kan? Harusnya kamu ada di sisi kiri, tapi kamu malah ngambil jalan saya." "Iya, Pak. Saya tahu, saya salah. Saya sedang nggak fokus. Sekali lagi saya minta maaf." Meira bahkan tak punya tenaga untuk menegakkan kembali motornya. Dia juga tak menyadari lutut kirinya lecet dan berdarah. Lelaki di hadapannya, hanya melipat kedua lengan di dadanya, terlihat sangat angkuh, dan tak ada rasa simpati sedikit pun padanya. Menatap Meira dengan tatapan sinis tanpa ada rasa iba untuk menolong. Satpam yang menyadari ada kejadian di gerbang, langsung mengarah ke mereka dan menolong Meira untuk menegakkan kembali motornya. "Makasih Pak," ucap Meira. "Sama-sama, lain kali hati-hati, Bu." Satpam mengingatkan. "Terus ini gimana? Mobil saya tergores, untung nggak patah atau pecah." Lelaki itu menyentuh bagian mobilnya yang tergores. Meira masih diam, dia juga bingung. "Ini mobil mahal, pasti biayanya tidaklah murah. Kamu kerja di perusahaan ini?" Lelaki sinis itu mengarahkan wajahnya pada gedung tinggi 7 lantai di hadapan mereka. Iya, saya kerja di sini." Ucap Meira sedikit terbata. "Perlihatkan KTP kamu." Titah lelaki itu. Meira mengangguk, membuka tasnya dengan jemari yang masih gemetaran. Mengeluarkan KTP dan menyerahkannya pada lelaki di hadapannya. "Meira Amanda." Menyebut nama lengkap Meira sambil menaikkan satu alisnya. "Berarti kamu punya gaji yang lumayan." Ucap lelaki itu dengan senyum sinisnya. "Baik, saya akan menghubungi bagian keuangan, tepatnya bendahara. Gaji kamu bulan depan akan saya potong untuk biaya perbaikan mobil saya, deal." Tegas lelaki itu. Siapa dia berani mengambil keputusan seenaknya? Meira menggerutu dalam hati. "Loh, ya nggak bisa begitu dong, Pak. Saya nggak mau tahu, saya juga nggak punya banyak waktu. Dan itu, sudah jadi keputusan saya." Ucap lelaki itu sambil menunjuk ke arah wajah Meira. Lalu masuk ke dalam mobil mewahnya. Meira menggeram, kesal dan sedih bercampur jadi satu. Tak bisa menolak, melawan, karena dari awal kejadian ini memang kesalahannya. TIINNN. Gadis itu kembali terlonjak, saat suara klakson di hadapannya begitu mengagetkan. Meira menyingkirkan motornya agar lelaki arogan itu bisa lewat. Dia tak tahan lagi, sedari tadi menahan air matanya. Kini tumpah, mengalir deras. Meira menangis sejadi-jadinya. "Kamu yang nabrak saya, kenapa kamu yang nangis?" Sebelum benar-benar berlalu, lelaki itu bertanya, sambil membuka sedikit kaca mobilnya. Meira tak menjawab, hari ini benar-benar terlalu sulit dia lewati.
Dia masih syok dengan kabar pagi tadi, ditambah kejadian sore ini. Meira mengusap air matanya, dengan tangan. Tanpa sadar kini dia jadi pusat perhatian para pegawai lain yang juga melewati gerbang untuk keluar dari pekarangan gedung kantor. Meira benci hari ini. Sangat benci. Terutama terhadap lelaki sombong yang baru saja dia tabrak mobilnya. Gak usah nangis, lebay. Nih tisu. 2 lembar tisu keluar dari jendela mobil. Tapi Meira masih mengabaikan. Saya nggak butuh tisu. Hentak gadis itu. Hidungnya memerah. Lelaki di dalam mobil menggerutu akan kesombongan dan kesongongan gadis yang menabrak mobilnya sore itu. Jadi, butuh apa? Sandaran. Sayang sekali saya nggak bisa kasih, karena bahu saya terlalu berharga. Dan bukan untuk sembarang orang. Apalagi gadis songong seperti kamu. Meira mencibir, dia tak peduli lagi dengan lelaki itu. Hanya fokus pada ponselnya, baru saja dia menerima pesan dari manajer, bahwa dia harus segera kembali ke lantai 7. Ruangan meeting, karena ada hal penting yang harus dibahas segera. Mei menyimpan ponselnya kembali dalam tas. Sial. Mei mengumpat. Dia memutar arah motornya, kembali menuju area parkir sepeda motor, hingga lelaki di dalam mobil tadi heran, mengapa gadis itu justru kembali lagi. Memastikan penampilannya yang terlihat berantakan, Meira bercermin melalui kaca spion di motornya. Wajahnya terlihat sedikit sembab, tak lupa dia touch up tipis-tipis di wajahnya, memoles sedikit lip tint. Meski tak berniat menarik perhatian siapapun, setidaknya Meira harus berpenampilan baik, agar orang tidak bertanya-tanya. Setelah memastikan wajahnya sudah lebih layak dilihat, dan merapikan rambutnya dengan sisir yang dia bawa kemana-mana, Meira kembali melangkah. Tapi tiba-tiba dia meringis, merasakan perih di lututnya. Yah, ternyata luka. Dia menunduk melihat lututnya yang memerah, akibat goresan lantai kasar. Tanpa sadar, dia diperhatikan oleh seseorang yang masih betah duduk di dalam mobil. Jarak parkiran roda 4 dan roda 2, sekitar 10 meter. Hingga lelaki itu bisa melihat segala aktivitasnya mulai dari dia berdandan sampai raut wajahnya kembali berubah karena meringis sakit. Terlatih-tatih, Meira tetap melangkah, apalagi, barusan dia menerima telepon dari manajer, kalau dia harus bergerak cepat, karena meeting dadakan ini penting untuk perkenalan direktur marketing yang baru. Secepat itu. Bahkan belum 24 jam. Pikir Meira. Memang tak bisa dipungkiri, jabatan-jabatan seperti itu selalu menjadi incaran orang-orang yang pintar menjilat pimpinan. Meira masih berjalan, menyusuri pelataran parkir, lalu taman, untuk menuju pintu utama. Langkahnya diikuti oleh seseorang. Tiba-tiba, tangannya ditarik paksa, hingga Meira terperanjat kaget. Apaan sih? Meira kesal, dia sedang buru-buru. Lelaki ini lagi, pikirnya. Dan berani-berani menyentuh tangannya. Saya belum punya duit buat biaya perbaikan mobil Anda. Sentak Meira. Lelaki berambut gondrong itu memaksa Meira membuka telapak tangannya. Pakai ini. Sterilkan dulu lukamu dengan alkohol. Ucapnya setelah menyerahkan sebotol alkohol pembersih luka dan selembar Hansaplast. Ini, Meira menatap dua benda yang berada di tangannya, dia terdiam tak mengerti, dan lelaki itu pergi begitu saja, langkahnya sangat cepat seperti orang yang sedang terburu-buru. Mungkin memang benar, Meira membutuhkan ini. Tapi, dia sedang terburu-buru. Jujur saja, dia sedikit kesulitan melangkah karena luka di lututnya. Akhirnya dia memilih duduk di tangga menuju pintu masuk, di sana dia menyiram lukanya dengan alkohol pemberian lelaki asing tadi. Meira meringis menahan perih, membiarkan alkohol mengering selama beberapa menit. Saya nggak punya banyak waktu. Apa peserta meeting belum lengkap? Padahal saya sudah terlambat beberapa menit. Tapi, masih ada yang lebih terlambat dari saya. Bagaimana cara Anda menghandle karyawan di sini, Bu? Darrell menatap tak suka pada kepala HRD yang saat itu juga menjadi peserta meeting. Maafkan saya, Pak. Ucap wanita itu sambil menunduk, dalam hatinya merutuki seorang perempuan bernama Meira.
Mohon ditunggu, Pak. Karena dia adalah sekretaris yang akan membantu Anda, maka semua pekerjaan dan jadwal pertemuan dengan klien ada di tangannya. Maka, dia penting untuk kita tunggu. Kali ini manajer yang berbicara. Sama halnya dengan kepala HRD. Lelaki itu pun kesal dengan Meira yang terkesan lambat. Selamat sore semuanya. Meira masuk, semua mata tertuju padanya. Tak terkecuali lelaki yang akan diperkenalkan sebagai pengganti direktur marketing yang baru meninggal dunia pagi tadi. Darrell terkejut, wanita inikah yang sedang mereka nanti? Matanya langsung tertuju pada lutut Meira yang terbalut Hansaplas dengan karakter hero Transformer. Lelaki itu menahan senyum, tepatnya tawa. Gadis aneh itu menggunakan pemberiannya. Apa dia yang sedang kita tunggu? Tanya Darrell sambil menaikkan alis. Lagi-lagi, Meira terperanjat. Saat dia tak terlalu fokus dengan siapa saja yang ada di ruangan itu, namun suara khas lelaki barusan benar-benar menyadarkannya. Bahwa di ruangan ini, ada orang yang sangat ingin dia hindari. Benar Pak. Meira, perkenalkan diri kamu. Ini atasan baru kamu, direktur marketing kita yang baru. Tegas Axel sang manajer di perusahaan itu. Astaga. Ya ampun. Meira mendengkus. Saya, Meira Amanda, sekretaris direktur marketing. Ucapnya sedikit terbata, lalu mengambil tempat yang sudah disediakan untuknya. Tepat di sebelah Darrell. Baik, meeting bisa kita mulai. Lelaki itu berkata tegas, tanpa basa-basi. Meira tidak tahu, apa salah dan dosa yang telah dia perbuat. Selalu mengeluh soal bos yang sering menyusahkannya, ternyata Tuhan mengirimkan pengganti yang lebih parah dari bos sebelumnya. Ini gawat, mampukan Meira melewati hari-hari berikutnya? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.